Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 24, Melindungi Orang-orang Tercinta. Setelah Li Mu selesai berbicara, Li Cheng merasa sangat gugup saat ia berjalan menuju peti mati yang berlumuran darah. Telapak tangannya mengenai penutup peti mati, dan penutup itu terbang menjauh, memperlihatkan mayat seorang anak laki-laki berusia 16 hingga 17 tahun. Warna kulit anak laki-laki itu telah berubah menjadi hijau pudar, begitu gelapnya hingga tampak hampir hitam. Ketika Li Cheng melihat wajah pemuda itu dengan jelas, seluruh tubuhnya bergetar dan matanya memerah karena air mata mengalir dari wajahnya. Fenger. Fengerku. Li Cheng membawa tubuh anak laki-laki itu keluar dari peti mati dan memeluknya erat-erat. Fengerku. Kamu tidak bisa mati, Fenger. Ratapan sedih Li Cheng sangat menyayat hati. Dan ketika Li Mu melihat wajah anak muda itu, air mata mengalir dari wajahnya. Dia berdiri di sana dan menangis, tidak lagi peduli dengan wajah atau martabat di hadapan orang banyak. Kakak, kakak. Pada saat ini, Li Lu yang berdiri di samping Huang Xiaolong berlari keluar untuk meraih bocah lelaki itu, terisak-isak dengan menyedihkan saat kedua tangannya mengguncang bahu bocah lelaki itu. Kakak, ada apa denganmu? Kakak, tolong bangun. Aku tidak ingin kau mati, aku tidak ingin kau mati. Kakak, tolong bangun. Bangun. Isak tangis Li Lu tertahan, tak dapat keluar. Pada saat ini, para pengawal, pembantu, dan ahli dari kediaman Li semuanya berlutut dan tangisan memenuhi area tersebut. Anak laki-laki muda yang meninggal adalah saudara laki-laki Li Lu, putra tunggal Li Feng dan Li Cheng. Li Feng sangat berbakat dan, seperti Li Lu, ia memiliki 9 roh bela diri kelas atas. 3 tahun yang lalu, ia ditemukan oleh Sekte Awan Terang, salah satu sekte paling terkemuka di kerajaan Luotong, dan diangkat sebagai murid pengadilan dalam. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa ia akan dibunuh dan dikirim kembali ke kediaman Li sebagai hadiah ulang tahun Li Mu. Semua kepala keluarga dan ahli dari keluarga lain yang hadir menggelengkan kepala. Mereka datang untuk memberi selamat kepada Patriark Tua Li pada ulang tahunnya yang ke-80, tetapi sebaliknya pemandangan ini terbongkar di hadapan mereka. Fenger, ini salah kakek. Kakek telah menyakitimu. Li Mu berlutut, kedua tangannya gemetar saat menyentuh wajah cucunya. Air matanya jatuh di tubuh cucunya, tetapi cucunya tidak bisa lagi bergerak, dan tidak bisa lagi mendengar suaranya. Tenang saja, kakek pasti akan membalaskan dendammu. Pasti. Tekad tampak di mata Li Mu. Dari jauh, mata Huang Xiaolong merah saat dia menyaksikan pemandangan di hadapannya. Keheningan menguasai segalanya. Setelah sekian lama berlalu, Li Mu membawa jenazah cucunya ke kediaman Li, dan semua orang mengikutinya. Di dalam kediaman Li, dekorasi yang dulunya meriah dan penuh warna dengan pakaian merah kini tampak tidak sedap dipandang. Pesta ulang tahun tidak jadi dilaksanakan. Tak lama kemudian, para leluhur dan ahli yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat pun pergi. Kediaman Li yang awalnya meriah dan semarak berubah suram dan sunyi senyap. Pada akhirnya, hanya kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang menjadi orang terakhir yang bertahan di kediaman Li. Saudara Li, saya turut berduka cita. Huang Qide menghampiri Li Mu dan berkata dengan berbisik. Jika ada sesuatu, Anda hanya perlu mengirim pesan, Huang Klan Manor akan menjadi yang pertama membantu. Bahkan Huang Qide tidak membayangkan hal seperti itu akan terjadi, mengingat situasinya, tidak masuk akal lagi bagi mereka untuk tinggal lebih lama di kediaman Li. Saudara Huang, terima kasih. Kata Li Mu dengan nada sedih. Huang Qide mengangguk karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dia berbalik dan hendak pergi bersama Huang Xiaolong dan yang lainnya, tetapi Li Lu tiba-tiba berlari ke arah Huang Xiaolong, terisak-isak, Xiaolong, jangan pergi, oke. Semua yang hadir menoleh ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terdiam. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menepuk bahu Li Lu dengan lembut, dan berkata, jangan khawatir. Aku akan sering datang mengunjungimu. Aku akan membunuh siapapun yang bertanggung jawab dan membalaskan dendam saudaramu. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, semua orang tersenyum sambil menggelengkan kepala, mereka menganggap perkataannya sebagai sesuatu yang akan dikatakan anak-anak yang naif, dan tidak ada satupun dari mereka yang menganggap serius perkataan Huang Xiaolong. Bahkan Li Mu tidak yakin untuk membunuh pihak lain, apalagi seorang anak berusia 8 tahun. Kalau begitu, kau harus datang dan menemuiku. Ucap Li Lu dengan air mata mengalir di wajahnya. Huang Xiaolong hanya bisa mengangguk. Li Mu bangkit dan secara pribadi melihat kelompok Huang Xiaolong keluar dari kediaman Li dan baru kembali ketika kelima siluet itu menghilang. Menjelang sore, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang telah sampai di Huang Klan Manor. Huang Xiaolong tidak berlatih malam itu. Dia berdiri di puncak gunung belakang, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. 2 meter di belakang Huang Xiaolong, berdiri Fei Hou, berjaga-jaga. Tiba-tiba Huang Xiaolong bertanya,
Fei Hao, ketika orang meninggal, menurutmu apakah mereka akan menjadi bintang di langit malam? Fei Hao tercengang, karena dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Bintang-bintang di langit malam. Di kampung halamanku sebelumnya, seseorang pernah berkata bahwa saat seseorang meninggal, mereka akan menjadi bintang di langit malam untuk melindungi orang yang mereka cintai. Huang Xiaolong menjelaskan dengan lembut. Menjadi bintang di langit malam. Untuk melindungi orang yang mereka cintai. Fei Hao menggelengkan kepalanya, tersenyum. Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dapat menjaga dan melindungi orang yang mereka cintai. Kekuatan dan kekuatan. Ulang Huang Xiaolong. Ya, kekuatan dan tenaga. Fei Hao mengangguk. Benar sekali, kekuatan dan ketangguhan. Huang Xiaolong mengepalkan tangannya erat-erat. Di bawah langit malam, matanya bersinar seperti bintang-bintang, hanya yang kuat yang memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi orang yang dicintai. Dia harus menjadi kuat. Dia harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Hanya dengan cara ini dia dapat menjaga dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Aura tak kasat mata terpancar dari Huang Xiaolong, membuat Fei Hao takut. Ayo kembali. Huang Xiaolong berkata dengan ringan beberapa saat kemudian sambil menarik aura yang terpancar dari tubuhnya. Dia berbalik dan menuju ke bawah menuju Huang Klan Manor dan Fei Hao mengikutinya. Sekembalinya di Huang Klan Manor, Huang Xiaolong mengeluarkan tempat tidur giok dingin, duduk, dan mulai berlatih taktik asura saat aura spiritual dari alam baka mengalir deras seperti air terjun tak berujung. Waktu berlalu dengan cepat dan 10 bulan pun berlalu. Huang Peng memperhatikan bahwa putranya telah meningkatkan usahanya dalam berlatih sejak ia kembali dari kediaman Li. Setiap hari, putranya tinggal di dalam halaman kecil untuk berlatih, hampir tidak pernah keluar. Hati orang tuanya sakit melihat latihan gila putranya, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke halaman kecil dan mengunjungi Huang Xiaolong. Dalam 10 bulan terakhir, ki pertempuran Huang Xiaolong meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setengah bulan setelah dia kembali dari kediaman Li, dia naik ke pertengahan tingkat keempat dari puncak tingkat keempat awal, dan 2 bulan kemudian, ke tingkat keempat akhir. Setelah 10 bulan, Huang Xiaolong tidak hanya berhasil menembus tingkat kelima, ia juga benar-benar maju ke puncak akhir tingkat kelima. Sedangkan untuk kitab metamorfosa tubuh, dia telah mencapai tahap kelima, kekuatan menarik 9 sapi jantan seperti satu. Pagi itu, cuaca cerah. Di gunung belakang, Huang Xiaolong mengayunkan pedangnya dan 100 sinar cahaya muncul, membentuk 2 siklon setinggi 5 meter yang berputar tanpa henti. Saat badai neraka berputar, setiap pohon dan semak di jalurnya terpotong menjadi 100 bagian, ketika tiba-tiba kedua siklon itu berbelok ke kiri, lalu berbelok lagi ke kanan. Dalam 10 bulan, kekuatan badai neraka tidak hanya meningkat 10 kali lipat, tetapi Huang Xiaolong sudah dapat mengendalikan arahnya sesuai keinginannya. Sekarang, badai neraka miliknya dapat bertahan selama 12 hingga 13 napas waktu. Badai neraka telah mencapai penyelesaian utama dan sekarang hanya kekurangan kekuatan. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati sekelilingnya. Dia telah memahami suasana badai neraka dan kekuatannya akan terus meningkat seiring dengan ki pertempurannya. Di kertas itu tertulis, jika ada yang menggunakan jurus ini, maka semua yang ada dalam radius 10.000 li akan musnah, bahkan sehelai rumput pun tidak akan ada yang selamat. Hanya tinggal 20 hari lagi menuju pertemuan klan berikutnya. Huang Xiaolong berpikir dalam hati sambil mengingat pedang Asura dan pedang itu terbang kembali ke dalam pelukannya.